Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Sri di sini. Nah, kali ini Sri akan membahas tentang tips beradaptasi di Timor Leste. Kenapa Timor Leste? Beberapa tahun ini pemerintah Indonesia sering mengirimkan pengajar bahasa Indonesia untuk mengajar bahasa Indonesia di Timor Leste. Nah, kebetulan dulu Sri berkesempatan untuk mengajar BIPA di Timor Leste selama 1 semester atau beberapa bulan ya. Nah, di sini adalah beberapa pengalaman yang Sri dapatin sewaktu Sri di Timor Leste, tepatnya di Dili. Bayangan kita, aduh kok di Timor Leste sih, kenapa harus Timor Leste, kenapa nggak di negara lain, bagaimana bagaimana nanti bisa bertahan hidup di Timor Leste. Well, baiknya buang jauh-jauh sih pemikiran kalian kayak gitu. Sri yakin kalau kalian bisa melalui semua itu. Timor Leste tidak begitu buruk atau tidak seperti yang kalian bayangkan. Kalian bisa kok, pasti kalian bisa bertahan di Timor Leste. Nah, satu masalah utama nih sembako. Di mana sih kita bisa beli sembako di Timor Leste? Nah, ada banyak sekali supermarket di mana kita bisa membeli bahan pokok ya atau sembako. Yakni seperti di Lita Store, Before Supermarket, Sentro, Memart, Dilimas, sama Pateo. Dari semua supermarket yang ada di situ, Lita adalah favorit saya. Kenapa? Karena di Lita itu harganya lebih terjangkau atau paling terjangkau daripada uh, harga di supermarket-supermarket lainnya itu. Kemudian barangnya itu juga bagus-bagus, seger, fresh kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mencari barang-barang yang sesuatu yang unik, bisa ke Sentro atau ke W4 ya, atau ke Pateo. Tapi ya jelas harganya sedikit lebih mahal. Tapi barang yang ada di supermarket tersebut tidak ada di Lita. Misalnya seperti buah buah tin ya, buah tin itu bisa ditemukan di Pateo, tapi di Lita jarang sekali ada. Itu contohnya. Kemudian, supermarket-supermarket itu tadi letaknya ada yang sendiri, maksudnya satu gedung sendiri, tapi ada juga yang dia nginput atau dia menjadi satu dengan bangunan lain, seperti di Timor Plaza. Di Timor Plaza itu ada satu supermarket di sana. Kemudian selain itu, selain di supermarket, kita juga bisa mendapatkan sembako itu di pasar ya. Ada pasar Tais, kalau pasar Tais ini memang bukan untuk sembako, tapi khususnya untuk tenun ya, tenun khas Timor Leste. Kemudian kalau di Taibesi atau pasar Taibesi ini seperti pasar Legi ya kalau di Solo. Jadi bisa sembako tuh banyak sekali di sana. Kalian mau beli beras, sayuran di sana tuh banyak banget. Kemudian, nah jangankan kita misalnya pergi ke Taibesi, di sana itu ada yang sistem belinya tuh takarannya itu pakai gelas atau ember kayak gitu. Jadi tidak seperti di Indonesia ya kiloan. Kemudian kalau mau membeli ikan, Sri paling suka nih kalau pergi ke Bebonuk. Kalau di Bebonuk itu ikannya seger-seger dan apa itu namanya harganya juga terjangkau. Jadi enak-enak pokoknya. Jadi ikannya itu seger bisa digoreng atau dimasak sesuai keinginan ya. Kemudian selain pasar, misalnya kita jatuh sakit dan kita lupa bawa obat dari Indonesia, terus gimana dong? Well, kalian nggak perlu takut atau nggak perlu parnoan karena di Timor Leste atau di Dili pun juga ada apotek ya. Ada apotek yang terkenal itu di deket Kolmera apa ya namanya di pojokan pokoknya. Kemudian ada Apoteka 24 juga. Kemudian apotek punyanya orang Portugal kalau nggak salah itu yang Farmasia Fuhu Usan Mesan. Di situ kebanyakan obat yang dijual itu adalah obat dari uh, Eropa. Jadi pernah itu Sri beli paracetamol atau pengurang rasa sakit ya waktu itu di apotek itu. Tapi karena Sri tidak cocok, karena itu pertama kalinya minum obat itu, jadi kayak ada efek samping yang Sri rasain. Jadi kembali lagi ke nyari ke apotek yang lain seperti K24 atau yang Kimia Farma. Kemudian selain apotek, terus misalnya nih kita baru pertama kali datang di Timor Leste, terus kita mau masak juga belum tahu belinya di mana. Lalu kita mau makan nih, baiknya kita makan di mana? Nah, ada beberapa tempat yang Sri rekomendasiin ya untuk makan. Ya ini seperti di Lilis, tepatnya ini kalau
kalian mau ke arah timur ya, ke arah apa itu namanya, Kristore, nah itu dekat banget. Di situ di Lilis itu menu paling khasnya adalah rumput laut yang dikasih bawang merah dan rasanya pedes. Nah, kalau yang suka mah enak-enak ya, tapi kalau yang nggak suka ya pilih yang lain karena ada banyak sekali masakan Indonesia di situ dan harganya juga, apa ya namanya, cukup terjangkau. Sekali makan tuh mungkin $5 cukup. Kemudian ada Dapur Mama. Dapur Mama ini di Timur Plaza. Jadi kalau kalian sekalian mau beli perlengkapan yang lain, kalian bisa pergi ke Timur Plaza dan di sana itu banyak sekali warung makan warung makan untuk, memenuhi kebutuhan perut kita. Kemudian juga ada warung bakso di dekat Kemudian juga ada warung bakso di dekat Pusat Budaya Indonesia dan kebetulan pemiliknya itu adalah orang Indonesia. Atau kalau tidak warung bakso yang di dekat, Ministry de Defensia sekitar situ atau yang satu lagi restoran di dekat Ministry de Defensia atau Menteri Kemenham, tapi bukanya itu sore atau malam hari, seperti itu. Itu beneran enak, terus harganya juga terjangkau dan bersih. Kenapa Sri rekomendasiin warung makan? Karena pengalaman Sri ya, pernah waktu pertama kali datang ke sana itu Sri lapar kan ya, belum tahu beli bahan itu di mana, kemudian pengennya yang cepet-cepet dulu lah baru beres-beres. Kemudian coba beli makan di pinggiran jalan itu, dan ternyata pas dilihat itu, ya menurut sih enggak lah kayak gitu, bukan karena harganya atau apa ya, tapi cenderung ke, eee, faktor kebersihannya aja sih, itu sedikit, dari Sri. Kemudian selain warung makan itu, juga ada misalnya kita stres nih dengan pekerjaan banyak banget, atau misalnya kita butuh healing lah, kita butuh mengisi waktu. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi nih sewaktu di Timor Leste atau tepatnya di Dili. Misalnya di Pantai Kelapa. Pantai Kelapa itu dekat dengan KBRI Indonesia, KBRI Amerika Serikat itu di sepanjang jalan ya. Di situ pantainya itu sangat tenang dan biasanya digunakan untuk berenang. Jadi nggak apa-apa kita berenang di situ dan nggak perlu bayar. Pantainya bersih, tidak banyak sampahnya waktu itu ya. Kemudian bisa kita berkunjung ke Kristore, ini di arah timur, di mana di Kristore itu ada patung Yesus yang sangat besar di situ. Kemudian Tasitolu ini 3 danau, ini yang di arah barat ya. Kemudian di Bebonuk itu juga sejalur sih dengan Pantai Kelapa, cuma dia agak ke arah barat dan di situ banyak sekali orang yang menangkap ikan atau nelayan-nelayan yang menjaring ikan itu. Terus kita juga bisa menyaksikan ikan itu pada lompat-lompat. Kemudian kita bisa berkunjung ke Farol, di Farol kita bisa duduk-duduk, ngobrol atau sambil olahraga di sana, sambil melihat indahnya pemandangan laut. Kemudian kita bisa ke Atauro, ini dengan naik kapal ya dan membayar beberapa dolar. Di Atauro itu kita bisa menikmati kuliner di sana, ikan, kemudian nasi kuning yang dibungkus dengan daun, kelapa seperti kupat. Kemudian kalau beruntung kita bisa melihat, lumba-lumba dan bisa berkunjung ke Punika de Atauro. Lalu bisa juga ke Dare, Dare itu adalah air terjun yang ada di daerah Dare. Ya memang perjuangan ya kalau mau ke Dare karena, dari tempat parkir mobil sampai ke lokasi air terjun itu cukup jauh dan medannya itu cukup menantang, tapi itu sangat mengasyikkan karena kita bisa menghargai sesuatu yang kita miliki kalau menurut Sri ya. Kemudian bingung nih kalau kita di Dili, kita mau kemana mana bagaimana? Oh tenang, di sana itu masih ada transportasi umum. Transportasi umum yang yang sering dipakai itu adalah mikrolet. Mikrolet itu paling murah eee, dan sering lewat kayak gitu, tinggal disesuaikan dengan jurusannya. Biasanya jurusannya itu dulu dengan penomoran 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian misalnya kalian tidak bagi yang teman-teman yang nggak tahan panas nih ya, bisa pakai bawa kipas atau topi karena di Timor Leste cuacanya cukup panas ya. Kemudian selain mikrolet
mikrolet itu juga ada taksi, taksi kuning ya. Saya nggak tahu kenapa hampir taksi-taksi di dunia itu warnanya kuning. Di New York juga kuning, di Timor Leste juga kuning. Taksi di Timor Leste ini kita bisa sharing dengan orang lain. Misalnya, di Dili, kita naik taksi di Dili ya, kemudian nanti di tengah jalan, sopir itu berhak menaikkan satu penumpang yang searah dengan kita, kayak gitu, asalkan kita nggak keberatan, kayak gitu sih. Terus selain itu, juga ada bis ya atau elop. Kemudian paling ngirit atau paling sehat itu sebenarnya jalan kaki kalau teman-teman betah ya, karena cukup terik, tapi itu bisa diatasi dengan menggunakan payung atau topi. Lalu bagaimana dong dengan kita yang, beragama Islam di Timor Leste, aman nggak? Oh, tenang aman, di Timor Leste itu sebenarnya ada banyak juga loh yang beragama Islam. Contohnya di daerah Kampung Alor ya, di Kampung Alor itu dekat, Ministry de Defensa itu satu satu apa nih namanya, satu gang, satu jalan itu perkampungan muslim, perkampungan Islam, dan dekat dengan ada masjidnya juga di situ, yang biasanya sering digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian nah, saran saran Sri nih ya, ketika kita tinggal di Dili satu, cek makanan sebelum membeli. Jadi, misalnya kalian lihat dulu tuh, misalnya kalau mau beli bakso, dilihat dulu baksonya seperti apa. Apakah, ya seperti itulah. Kemudian, kalau misalnya mau jalan, pastikan kalian lewat jalan yang pastikan lewat jalan yang kalian nyaman, karena di Timor Leste itu banyak sekali anjing dan babi. Jadi kalau misalnya kalian takut dengan anjing atau babi, pastikan lewat jalan yang nggak ada itu atau naik taksi lah ya. Karena memang anjing-anjing itu jinak, tapi ketika dengan orang asing mereka akan menggonggong dan kalau kalian nggak beruntung, kalian bisa digigit, kayak gitu. Kemudian hindari keluar malam karena kenapa? Karena itu tadi, satu masalah anjing ya, kedua, dulu itu apa itu namanya, belum seaman mungkin sekarang sudah lebih aman ya, tapi kalau dulu, kalau tidak kepepet jangan keluar malam lah ya, karena pernah terjadi per ya kisruh lah, apa itu namanya, keributan seperti itu. Kemudian hindari pulang malam, terlebih kalau kalian naik taksi sendiri. Pastikan kalau misalnya naik taksi sudah kenal dengan sopir taksinya, jadi tidak macam-macam lah ya. Terus tidak diselewengin kemana, ya buat jaga diri kan nggak apa-apa ya, buat antisipasi kayak gitu. Kemudian ya itu tadi yang dari Sri, semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi atau berkunjung ke Timor Leste. Ada banyak sekali yang bisa dieksplor di sana, ada banyak sekali yang bisa dipelajari dan, hikmah yang bisa diambil ketika kita berada di Gili Timor Leste. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.